Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video saya pada kali ini. Nama saya Ahmad Nasif dan di sini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Dalam matematika, fungsi trigonometri merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Fungsi ini memiliki penerapan yang sangat luas dalam bidang sains terkait dengan geometri. Kita masuk dengan nilai fungsi trigonometri sembarang sudut. Sudut. Dalam mempelajari sudut, kamu akan menemukan istilah sinar garis sisi awal, sinar garis sisi akhir, dan pangkal perputaran. Sudut itu adalah pertemuan antara sinar garis awal dan sinar garis akhir. Bisa kita lihat dari contoh, perputaran yang searah dengan perputaran jarum jam, sudut yang dihasilkan disebut sudut negatif. Sedangkan perputaran berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, sudut yang dihasilkan disebut sudut positif. B. Nilai trigonometri sebuah sudut. Nilai trigonometri dapat ditentukan berdasarkan koordinat titik X, Y di bidang kartesius. Perhatikan gambar berikut. Sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, dan tan theta sama dengan Y per X. Nilai R tersebut dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Dan bisa kita lihat di tabel di gambar nomor 2, yaitu adalah nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Disajikan dalam tabel berikut. C. Nilai trigonometri sembarang sudut. Selanjutnya, untuk mencari nilai sudut yang lebih dari 90 derajat atau kurang dari 0 derajat, bisa kita lihat dari keempat gambar di bawah ini. Pada kuadran 1, cos dan tan pada kuadran 2 bernilai negatif. Pada kuadran 3, sin dan cos bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, sin dan tan bernilai negatif. Misalkan theta sudut antara 0 derajat dan 360 derajat dan K sembarang bilangan bulat, nilai fungsi trigonometri untuk sudut lebih dari 360 derajat dinyatakan dengan rumus berikut. Yang pertama, sin dalam kurung K dikali 360 derajat ditambah theta sama dengan sin theta. Yang kedua, cos dalam kurung K dikali 360 derajat ditambah theta tutup kurung sama dengan cos theta. Dan 3, tan dalam kurung K dikali 180 derajat ditambah theta tutup kurung sama dengan tan theta. Contoh soal. Berapa nilai sin 120 derajat? Pertama, 120 itu sama dengan 90 ditambah 30. Jadi, sin 120 derajat dapat dihitung dengan cara berikut. Sin 120 derajat sama dengan sin kurung 90 derajat ditambah 30 derajat, maka menghasilkan cos 30 derajat. Sin 120 derajat berada di kuadran 2 sehingga hasilnya positif. Apabila dilihat pada tabel yang sebelumnya, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Bentuk tersebut harus selalu benar untuk setiap nilai theta yang diberikan. Selain itu, ada 4 bentuk dasar identitas trigonometri. A. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. B. Sin dalam kurung min theta sama dengan min sin theta. Cos min theta sama dengan cos theta. Tan min theta sama dengan negatif tan theta. Contoh soal. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sin A per 1 kurang cos A sama dengan 1 ditambah cos A per sin A. Buktinya, identitas yang digunakan adalah identitas Pythagoras, yaitu
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Pembuktian bisa dimulai dari ruas kiri. Sin A per 1 dikurang cos A sama dengan sin A per 1 kurang cos A dikali 1 ditambah cos A per 1 ditambah cos A. Sin A dikalikan dengan 1 ditambah cos A per 1 dikurang cos pangkat 2A. Maka sin A dengan sin kuadrat A bisa dicoret. Maka akan menghasilkan 1 ditambah cos A per sin A. Jadi terbukti bahwa sin A per 1 dikurang cos A sama dengan 1 ditambah cos A per sin A. 3. Grafik fungsi trigonometri. A. Satuan derajat dan radian. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambar pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian. Saat menggunakan ukuran radian, besar sudut dinyatakan sebagai V per 2, V per 3, V, dan seterusnya. Satu putaran setara dengan 2 V rad. B. Bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan sin x berikut. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik yang dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Terlihat grafik fungsi f pada interval x kurang sama 0, kurang sama 2v, besar sama 0, sama dengan grafik fungsi f pada interval x besar sama 2v, kecil sama 4v. Yang pertama, pada interval 0, x besar sama 0, kecil sama 2v, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah, disebut mempunyai satu gelombang. Satu gelombang membentuk satu periode. Periode sama dengan 2v dikurang 0 sama dengan 2v. Jadi periode grafik fx sama dengan sin x adalah 2v. 2. Nilai maksimum fx sama dengan sin x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian, daerah hasil fungsinya kurung awal y dikurang 1 y besar sama min 1, y kecil sama 1, kurung awal. 3. Amplitudo berarti jarak terjauh simpangan antara titik puncak atau titik lembah dan garis tengah sumbu x. Diketahui titik puncaknya y sama dengan 1, sehingga amplitudo grafik fx sama dengan sin x adalah 1. Lalu, bagaimana dengan grafik fungsi fx sama dengan cos x dan fx sama dengan tan x? Perhatikan grafik fx sama dengan cos x berikut. Pada interval x besar sama v per 2, kecil sama 5v per 2, grafik fungsi f mempunyai satu titik lembah dan satu titik puncak, disebut satu gelombang atau satu periode. Periode sama dengan 5v per 2 dikurang v per 2 sama dengan 2v. Jadi, periode grafik fx sama dengan cos x adalah 2v. 2. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian, daerah hasil fungsi yaitu y kurang sama min 1, y besar sama min 1 dan y kurang sama 1. Titik puncak grafik fx sama dengan cos x adalah y sama dengan 1. Dengan demikian, amplitudo grafik fx sama dengan cos x adalah 1. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan tan x berikut. Pada titik-titik x sama dengan x v per 2, x sama dengan 3v per 2 dan 5v per 2, fungsi f tidak terdefinisi. Secara umum, fungsi fx sama dengan tan x tidak terdefinisi pada x sama dengan v per 2 ditambah kv dengan k-nya bilangan bulat. Dengan demikian, daerah asal fungsi fx sama dengan tan x adalah x sama dengan x tidak sama dengan v per 2 ditambah kv, dan k adalah bilangan bulat.
nilai maksimum fx sama dengan tan x adalah tidak terhingga, sehingga nilai minimumnya negatif, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Dengan demikian, daerah hasil fungsi y besar sama negatif tidak terdefinisi, kecil sama tidak terdefinisi. Grafik fungsi fx sama dengan tan x tidak mempunyai amplitudo. Grafik fungsi fx sama dengan tan x juga periodik. Periode grafik fx sama dengan tan x adalah v. C. Bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan a sin b dalam kurung x kurang lebih c tutup kurung kurang lebih d. Yang kedua, fx sama dengan a cos b dalam kurung x kurang lebih c tutup kurung kurang lebih d. 3. fx sama dengan a tan b dalam kurung x kurang lebih c tutup kurung plus minus d. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan sin 2x dan fx sama dengan 2 sin 2x di samping. Lalu untuk penjelasannya kita bisa lihat di sini, dari grafik fungsi fx sama dengan sin 2x diperoleh kesimpulan berikut. Pada interval x besar sama 0, kecil sama v, grafik fungsi f mempunyai titik puncak dan satu titik lembah. Dengan demikian, periode sama dengan v dikurang 0 sama dengan v. Yang kedua, nilai maksimum fx sama dengan sin 2x adalah 1. Nilai minimumnya negatif 1. Dengan demikian, daerah hasil fungsinya y kecil besar sama min 1, kecil sama 1. Yang ketiga, amplitudo grafik fx sama dengan sin 2x adalah 1. Dari grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x diperoleh kesimpulan berikut. Yang pertama, pada interval x besar sama 0, kecil sama v, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah. Dengan demikian, periode sama dengan v dikurang 0 sama dengan v. Yang kedua, nilai maksimum fx sama dengan sin 2x adalah 2. Nilai minimumnya negatif 2. Dengan demikian, daerah hasil fungsi y besar sama negatif 2, kecil sama 2. Yang ketiga, amplitudo grafik fx sama dengan sin 2x adalah 2. Periode, amplitudo, dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus berikut. Contoh soal. Grafik di atas adalah grafik fungsi yang seperti kita lihat di gambar. Jadi, grafik di atas merupakan modifikasi grafik kosinus karena grafiknya dimulai dari sumbu y dengan bentuk umum fx sama dengan a cos kx. Grafik juga menunjukkan bahwa nilai maksimum fungsinya setengah, sedangkan nilai minimumnya negatif setengah, sehingga a sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum per 2, sama dengan setengah dikurang negatif setengah per 2, yang hasilnya juga menjadi setengah. Saat x sama dengan 0 derajat, nilai fungsinya setengah, lalu berulang kembali di x sama dengan v, sehingga periodenya v. Dengan demikian, k sama dengan 2v per periode, sama dengan 2v per v yang menghasilkan 2. Jadi grafik fungsi di atas adalah grafik fungsi fx sama dengan setengah cos 2x. Dan jawabannya adalah C. Yang keempat, aturan sinus dan kosinus. Perhatikan segitiga ABC berikut. Pada sembarang segitiga berlaku aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus, A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Contoh soal bisa kita lihat. Ada gambar segitiga ABC di bawah ini, dan di kakinya ada sudut 45 derajat di kaki A dan sudut 60 derajat di kaki B. Perbandingan panjang BC dan AC adalah
Jadi kita bisa perhatikan bahwa kita mencari panjang sisi di hadapan sudut yang telah diketahui besarnya. Dengan menggunakan aturan sinus, diperoleh BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC per AC sama dengan sin A per sin B. Sin 45 derajat per sin 60 derajat. Sesuai kita lihat di tabel tadi, sin 45 derajat bernilai setengah akar 2 dan sin 60 derajat bernilai setengah akar 3. Maka akan menghasilkan akar 2 per akar 3. Dan kita lihat perbandingannya, BC dan AC adalah akar 2 dibandingkan akar 3. Sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya, yaitu adalah C. Mungkin sekian penjelasan tentang trigonometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.